Hello everyone, good afternoon. I hope all of you are in good condition. Today we are going to continue our study, our lesson, and it is about conditional sentence. So please check this video, try to understand my explanation, and if you have any questions, you can ask me from our WhatsApp group. So check this out. Well, everyone, uh, we are going to continue the lesson. It is about conditional sentence. You can see the material on your English book, page 23, ya, grammar review. Kalian bisa temukan materinya di buku kalian di halaman 23. Ini contoh number one ya, sentence one. If you visit Seattle, feel the fresh air on your face as you sail to Bainbridge Island on Washington State Ferry. Nah, ini sebenarnya tentang conditional sentence. It is about conditional sentence, but on your book there is no enough, there is no sufficient explanation about conditional sentence, ya. Sebenarnya ini materinya tentang conditional sentence, namun di buku kalian ini penjelasannya tidak begitu mencukupi, ya, tidak begitu memadai. So I have prepared the material, so I can explain to you uh, better than the material on the book, ya. Jadi saya sudah siapkan materinya, jadi saya bisa jelaskan lebih bagus, lebih baik dari yang ada di buku. So check this out. Here we go. Conditional sentence. There are three types of conditional sentences, ya. Ada tiga jenis kalimat pengandaian itu. Kalimat pengandaian itu kalimat yang berharap, mengandai-andai. Contoh, kalau saya punya uang, saya akan pergi ke luar negeri. Nah, itu kan kalimat pengandaian. Boleh pakai kata kalau, boleh pakai kata seandainya. Nah, arti atau bahasa Inggris dari kalau atau seandainya itu adalah if, ya. Jadi ini adalah if sentence, kalimat if, ya, kalimat jika atau kalimat kalau atau kalimat pengandaian. Ada tiga tipe. Tipe pertama, tipe dua, dan tipe tiga. Apa yang membedakan ketiga tipe ini? Pertama, yang membedakan adalah fungsinya. Ya. Kapan digunakan tipe pertama, tipe 2, dan tipe 3 itu ada masing-masing. Kemudian perbedaan kedua adalah susunan kalimatnya. Jadi satu kalimat conditional sentence itu terdiri dari dua kalimat. Saya ulangi lagi, satu kalimat conditional sentence terdiri dari dua kalimat. Contoh kita bahas dulu tipe pertama, type 1. Ini ada dua kalimat. Pertama, kalimat tensesnya dalam bentuk present. Kalimat kedua, tensesnya dalam bentuk future tense. Ya. Jadi karena ini bahasa Inggris, jadi semua kalimat di bahasa Inggris itu pasti menggunakan tenses. Nah, ini type 1. Kita bahas dulu type 1. If clause. If clause ini maksudnya kalimat yang pakai if. Kemudian main clause. Main clause berarti kalimat utamanya yang tidak pakai if. Ini namanya anak kalimat. Ini namanya induk kalimat. Pasangannya adalah present berpasangan dengan future. Itu type 1. Jadi yang harus kalian ingat adalah pasangan-pasangan tensesnya ini. Type 1, present dengan future. Ya, present dengan future. Type 2, past tense dengan past future. Past tense dengan past future. Type 3, past perfect tense dengan past future perfect tense. Ini yang harus diingat, kalau perlu silakan dicatat di bukunya, karena materi ini tidak ada di buku paketnya. Baik, kita fokus dulu untuk pertemuan hari ini yang kita bahas di type 1. Ada dua tenses nanti yang akan kita bahas, present dengan future. Type 1. Ya. Kapan dipakai type 1 ini? Type 1 ini dipakai ketika hal yang kita andaikan itu ada kemungkinannya untuk terjadi. Saya ulangi, type 1 ini kita pakai ketika hal yang kita andaikan, hal yang kita jikakan, atau kita berkalau-kalaunya itu masih mungkin untuk terjadi. Contoh, kalau saya punya uang, saya akan pergi ke luar negeri. Nah, itu masih ada kemungkinan terjadi. Kalau saya punya uang, saya akan pergi ke luar negeri. Kalimatnya itu terdiri dari present tense dan future tense. Ya, boleh juga dibalik, if future tense, present tense. Boleh juga dibalik. Nah, kita langsung pergi ke contoh. Ini dia. Kita bahas dulu kalimat pertama, tenses yang pertama yaitu present.
Kalimat present itu adalah kalimat yang dia menggunakan verb one. Atau kadang kalau misalnya subjeknya adalah orang ketiga tunggal, he, she, it, atau nama orang, maka dia di kata kerjanya menggunakan akhiran s atau akhiran es, tergantung kata kerjanya. Kemudian pelengkap. Untuk kalimat negatifnya, dia memakai kata bantu do atau does sebelum not. Jadi nanti tambahkan do not atau does not. Kemudian verb one-nya kata dasar, ya, tidak ditambahi s atau is. Kemudian untuk interrogatif, do, does-nya dipindahkan ke depan. Baru diikuti dengan subjek, verb one, baru pelengkap. Contoh kalimatnya. I stay at home today. Nah, ini adalah salah satu contoh pertama dari kalimat present. I stay at home today. I di sini adalah subjeknya. Stay ini adalah bentuk kata dasar dari menginap atau tinggal, tetap, boleh, ada banyak arti bahasa Inggris ini ya, ada banyak arti bahasa Indonesianya. Menginap boleh, tinggal boleh, tetap boleh. Stay, verb one, ini verb one. Kemudian at home, itu adalah komplimennya. Today juga termasuk komplimen. Saya tinggal di rumah hari ini. Saya di rumah saja hari ini, boleh juga diartikan demikian. Kenapa tidak pakai S atau IS? Karena subjeknya bukan orang ketiga tunggal, tapi orang pertama tunggal. Saya, atau orang pertama. Orang ketiga itu dia, mereka. Kalau mereka itu orang ketiga tapi tidak tunggal, banyak. Yang tunggal itu adalah dia, he, she, it. Nah, contoh yang kedua adalah masih kalimat positif. Susan goes to shopping center. Susan adalah subjeknya. Goes ini, nah ini dia, goes adalah bentuk verb one yang ditambahi dengan akhiran es. Kenapa bisa pakai es? Karena kebetulan subjeknya adalah orang ketiga tunggal, Susan. Nah, Susan ini kan bukan orang pertama itu saya. Orang kedua itu kamu, orang ketiga itu Susan, orang lain. Ya, Susan. Jadi kalau diganti dia menjadi Ayu Dewi, salah satu dari Ayu Dewi he, she, it, maka dia diganti jadi she. Itulah kenapa dia pakai es di akhir kata kerjanya. Kata dasarnya adalah go, kemudian ditambahi akhiran es. Goes. Susan goes to shopping center. Goes-nya adalah verb one yang sudah ditambahi akhiran es. To shopping center-nya adalah pelengkapnya. Nah, kemudian kalau kalimatnya negatif, seperti pola ini ya, tambahkan do not atau does not-nya. Do not dipakai oleh Ayu Dewi. Does dipakai oleh he, she, it. Atau sesuatu yang jumlahnya satu. Karena di sini subjeknya adalah I, maka pakai do. I do not. Ya. Jadi ini wajib. Tidak boleh kita pakai I not saja. I not stay. Itu nggak boleh. Harus pakai kata bantu. Do not. I don't stay. Atau I do not stay. Ini kalau mau diganti jadi M, tidak boleh. Kenapa? Karena ini kalimatnya adalah kalimat verbal. Ada kata kerja, stay di sini. Jadi harus pakai kata kerja bantu. Apa kata kerja bantunya? Do. I don't stay at home today. Saya tidak tinggal di rumah hari ini, atau saya tidak di rumah saja hari ini. Kemudian Susan does not go to shopping center. Susan tidak pergi ke mall. Kenapa? Ini kata dasarnya, ya, ini dia balik lagi. Kenapa? Karena bentuknya adalah negatif. Nah, tadi kalau kalimatnya negatif, maka ditambahkan kata kerja bantu does not. Susan does not go to shopping center. Oke. Now, interrogative sentence, kalimat tanya ya, seperti pola yang di atas, tambahkan kata kerja bantu do atau does, tergantung subjeknya. Do dipakai kalau subjeknya adalah Ayu Dewi. Does dipakai kalau subjeknya adalah he, she, it. Karena subjeknya adalah you, maka pakai do. Do you stay at home today? Apakah kamu di rumah saja hari ini? Nah, inilah dia bahasa Inggrisnya, apakah kamu di rumah saja hari ini? Do you stay at home today? Do adalah kata kerja bantunya, subjeknya, kemudian verb one, dan pelengkapnya. Kemudian karena subjeknya untuk kalimat yang contoh kedua, karena subjeknya adalah she, maka kata kerja bantunya adalah does, kalimat tanya. Maka, does she go to shopping center? Nah, ini verbnya balik ke verb one, kata dasar. Tidak yang ditambahi es, tapi balik ke kata dasarnya. Does she go to shopping center? Apakah dia pergi ke mall? Ini adalah kalimat present. Kita masih bahas conditional sentence type 1. Ada dua tadi pasangannya. Yang pertama adalah present, ada dua kalimatnya,
Mereka ini berpasangan ya, tidak bisa dipisahkan, nggak boleh dicampur baur dengan yang lain. Ini memang sudah pasangan sejatinya. Present dengan future itu type 1 yang harus diingat. Present dengan future itu type 1. Past tense dengan past future itu type 2. Past perfect dengan past future perfect itu type 3. Kita hari ini fokus di type 1 dulu. Berikutnya tadi sudah present, berikutnya kita bahas ke future. Jadi dia future. Nah, cara buat kalimatnya, positive sentence, dia pakai will. Artinya ini akan. Ini mudah sebenarnya. Subject, will, kemudian verb 1, kata dasar, tidak ditambahi apa-apa, tidak ada akhiran apa-apa, mau apapun subjeknya itu tidak ada perubahan, tidak ditambahi akhiran, tetap verb 1, kemudian pelengkap. Negatifnya tinggal tambahkan not. Nah, ini adalah bentuk singkatannya ya. Kalau ditulis singkat ya begini, won't bacanya, won't. Kalau ini will not, ini won't. Subject, will not atau won't, verb 1, complement. Ini terserah mau pakai will not, mau pakai won't ya. Ini bentuk panjangnya, ini bentuk singkatnya. Kemudian kalau dia kalimatnya tanya, maka will-nya yang dipindahkan ke depan. Ada contoh kalimatnya, will you marry me? Setelah itu dari sini. Will you marry me? Oke, kita lanjut ke contoh. We will study English online. We, subjeknya, will. Study English online adalah komplementnya. We won't study English online. We won't study English online. Kemudian, will we study English online? Ini dia meniru atau mengikuti format yang ada di atas. Will we study English online? Jadi, itu dia type 1, pasangannya adalah present dengan future. Kita lanjut, ini tenses yang lain kita bahas di pertemuan yang akan datang. Ini dia contoh type 1. Fokus di nomor 1 saja. If I have money, I will take you to the cinema. Katanya. Ini adalah kalimat present. Kenapa? Dari mana kita tahu? Karena dia pakai verb 1. Have. Ini adalah verb 1. Jika saya punya uang. Seandainya saya punya uang. Kalau saya punya uang, ya, boleh diartikan jika, boleh diartikan seandainya, boleh diartikan kalau. Kalau saya punya uang, saya akan bawa kamu ke bioskop. Saya akan bawa kamu ke bioskop. Karena di sini kalimatnya future, maka untuk type 1 ada masih kemungkinan untuk dia terjadi. Ya, karena memang dari bentuk waktunya, dia belum terjadi. Telah diharapkan untuk terjadi atau diandaikan untuk terjadi. Kalau punya uang. Ya. Contoh kalimat yang lain misalnya, jika saya apa misalnya? Jika saya tidur cepat, saya akan bangun lebih pagi. Misalnya. Atau jika saya belajar dengan rajin, saya akan sukses. Kalau kita balik, boleh kita buat dia dalam bentuk negatif, boleh. Jika saya tidak punya uang, maka kalimatnya berubah menjadi if I don't have money. Ini juga negatif. I won't take you to the cinema. I will not take you to the cinema. Jika saya tidak punya uang, saya tidak akan bawa kamu ke bioskop. Kenapa? Karena saya tidak punya uang. Gitu. Ya, itu dia contoh. Ini nanti kita bahas di pertemuan yang akan datang. Kita lanjut dulu. Nah, ini. Now, complete the following sentences using the correct form of the verbs in the brackets. Lengkapi kalimat berikut menggunakan bentuk yang benar dari kata yang dalam kurung. Kita fokus dulu di kalimat pertama, karena pertama inilah ya dia yang contoh untuk contoh untuk type 1, conditional sentence type 1. Ada will go, ya, ini kurang hurufnya. I will go to United States. Saya akan pergi ke Amerika Serikat. Jika saya, yang mau diisikan, ini bab keberapa? Ini adalah bab 1, maka otomatis langsung diisikan. I will go to United States if I have money. Oke, contoh. Kemudian kita coba contoh yang lain lagi. Tadi ingat, type 1 pasangannya adalah present dengan future. Kita perhatikan ya. Kita akan buat contoh yang lain.
If we go to, jika kami pergi ke sekolah, kalau seandainya kami pergi ke sekolah, kami titik-titik denganmu. Kita buat sini kata kerjanya adalah meet, bertemu. Kalimat pertama ini, kalimat if ini, tensesnya apa? Tensesnya adalah present. Bagaimana kita tahu? Nah, tengok aja setelah subjeknya. Jadi kalau di conditional sentence ini, perhatikan kata kerjanya atau kata setelah subjek untuk menentukan. Kalau dia both one, pasti present. Lihat lagi di sini. Kalau dia both one, pasti present. Atau dia pakai do atau does di kalimat, pasti present. Ya. Kalau do atau does-nya di awal untuk dalam bentuk kalimat tanya, berarti present. Dan sebaliknya, kalau ada kalimatnya pakai will, maka future. Oke, itu dia dulu. Kita fokus ke type 1. Kita balik lagi. Ini present. Maka, yang mau diisikan adalah tensesnya. Tenses apa? Tenses future. Nah, bagaimana cara membuat kalimatnya? Kita perhatikan lagi tadi catatan pasangan type 1 itu. Present dengan future. Presentnya sudah terisi lengkap, yang sudah diketahui dengan baik ya, ini sudah lengkap present, kalimatnya lengkap. Yang kosong itu yang mau diisi itu adalah kalimat future. Maka perhatikan cara membuat kalimat future. Cara membuat kalimat future. Ini dia. Yang ditulis, kalau dia kalimatnya positif, setelah subjek, will. Baru kata kerja pertama. Lagi kita. Ini subjeknya. Maka setelah itu apa yang perlu kita buat? Will. Setelah itu apa? Kata kerjanya. Ini adalah bentuk kata kerja pertama. Jadi jawaban nomor 1 adalah if we go to school, we will meet you. Kalau kami pergi ke sekolah, kami akan menemuimu. Kami akan bertemu denganmu. Atau kami akan jumpa denganmu. Okay? Well, everyone, that's all the explanation about conditional sentence. And we are going to continue next meeting, next week. So please do the assignment, finish the assignment, and don't forget to check the attendance list. That's all, and see you next time.